Perkenalkan, nama saya Delsiana Putriyanti Gracefin Fahik. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mikroekonomi intermediat lanjutan yang saya ambil, yaitu aplikasi 3.1. Jadi pada aplikasi 3.1 sendiri ada 4 subtopik, yaitu 1 hukum Engel, 2 barang inferior, yang ketiga efek substitusi dan efek pendapatan dari penurunan harga, serta efek substitusi dan pendapatan dari kenaikan harga. Jadi yang pertama kita masuk pada hukum Engel. Jadi hukum Engel sendiri adalah hukum yang menyatakan bahwa pendapatan meningkat, maka proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk membeli makanan akan berkurang. Bahkan jika pengeluaran aktual untuk makanan meningkat, elastisitas pendapatan makanan akan selalu di antara 0 dan 1. Yang kedua yaitu barang inferior. Barang inferior sendiri adalah jenis barang yang akan dibeli dalam jumlah yang lebih sedikit jika pendapatannya meningkat. Contoh barang inferior sendiri yaitu barang bekas pakai, gaplek. Nah, barang jet disebut bersifat barang inferior karena hubungannya dengan barang lain, bukan karena kualitas barang itu sendiri. Misalnya, ketika seseorang memiliki penghasilan meningkat, maka ia akan berhenti atau mengurangi makan gaplek dan ia akan beralih ke barang lain, yaitu beralih ke nasi. Jadi, barang jet sendiri adalah inferior karena kuantitas yang dibeli akan menurun jika pendapatannya meningkat. Dan barang Y adalah barang normal, yaitu pembelian barang normal ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya pengeluaran total. Jadi dapat kita lihat pada kurva indifference yang menunjukkan sifat inferior ini, yaitu contohnya yaitu barang Z sendiri yaitu barang inferior, sedangkan barang Y yaitu barang normal. Itu dapat kita katakan contohnya seperti kita katakan barang Z ini yaitu gaplek, sedangkan barang Y ini yaitu nasi. Yaitu ketika seseorang mengalami peningkatan pendapatan, maka ia akan mengurangi mengkonsumsi barang X yaitu gaplek, dan ia akan beralih untuk mengkonsumsi barang Y yaitu nasi, sehingga hal tersebut membuat ia mengalami kepuasan hingga akan mendapatkan kepuasan. Sedangkan yang ketiga yaitu efek substitusi dan efek pendapatan dari penurunan harga. Nah, kita melihat bahwa perubahan kuantitas konsumsi barang X sebagai respon adanya penurunan harga barang tersebut. Situasi ini dapat kita ilustrasikan pada tahap awal. Individu memperoleh utilitas dengan memilih X bintang 1, Y bintang 1. Anggaplah bahwa harga barang X itu turun. Sekarang, maka garis anggaran tersebut akan mengalami pergeseran ke arah luar. Dan bentuk slope ini juga akan lebih landai pada garis kendala anggaran ini akan menunjukkan bahwa harga relatif X terhadap Y mengalami penurunan. Jadi, ketika harga barang X turun, maka pilihan maksimisasi utilitas akan bergeser dari X bintang 1, Y bintang 1 ke X bintang 2 dan Y bintang 2. Perpindahan titik ini dapat diurai menjadi 2 efek, yaitu efek substitusi dan juga efek pendapatan. Efek substitusi serta efek pendapatan dapat menyebabkan lebih banyak X yang dibeli jika harga barang X itu turun. Jadi, mengapa terjadi penurunan harga ke harga B? Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan konsumen akan mengurangi mengkonsumsi barang Y. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan atau substitusi kepada harga barang Y, sehingga
sehingga barang Y itu barang X itu menjadi lebih murah, harganya menjadi lebih murah, sehingga hal ini membuat konsumen akan lebih menambah konsumsi pada barang X. Yang keempat yaitu efek substitusi dan efek pendapatan dari kenaikan harga. Jadi, jika harga barang X meningkat, kendala anggaran bergeser ke kiri. Perpindahan dari titik maksimisasi utilitas awal XY ke titik baru X bintang 1 dan Y bintang 1 dapat dianalisis dengan dua efek secara terpisah, yaitu efek substitusi yang menyebabkan perpindahan ke titik B pada kurva indiferens awal. Terjadi peningkatan harga, maka akan berakibat pula juga pada hilangnya daya beli. Serta yang kedua yaitu efek pendapatan. Nah, pada konsekuensinya yaitu yang akan menyebabkan perpindahan ke kurva indiferens yang lebih rendah. Efek pendapatan dan efek substitusi secara bersama-sama akan menyebabkan kuantitas X diminta yang akan mengalami penurunan sebagai akibat dari kenaikan harga. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gambar 3.4 itu bahwa telah terjadi kenaikan pada harga X yang dimana membuat seseorang berpindah dari titik maksimum utilitas X bintang 1 Y bintang 1 ke titik baru yaitu X bintang 2 Y bintang 2. Hal ini dikarenakan adanya efek substitusi yang dimana daya beli barang menjadi berkurang akibat kenaikan harga barang X, dikarenakan jumlah pendapatan konsumen ini masih tetap konstan, tetapi harga X menjadi lebih tinggi, sehingga orang tersebut harus berpindah ke titik utilitas yang lebih rendah dikarenakan efek pendapatannya lebih kecil daripada barang X tersebut. Terima kasih.